Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul aidil wasadatul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam keadaan suci, karena selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Di dalam bulan suci Ramadan kita sudah berhasil memerangi hawa nafsu dan sabar untuk menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita semua hari ini kembali dalam keadaan suci dari dosa-dosa, karena selama 1 bulan penuh dosa-dosa kita dibakar oleh Allah dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aidin wal faizin. Kita menjadi hamba Allah yang suci dari dosa-dosa dan menjadi hamba Allah yang beruntung. Setiap kita, setiap diri, setiap manusia, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Namun setelah kita salat Idul Fitri ini, setelah kita pulang kembali ke rumah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah menemui kedua orang tua kita, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Harus kita ingat kaum muslimin,
Orang tua kita adalah orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Orang yang mengorbankan nyawanya demi melahirkan kita ke dunia ini. Orang yang telah membesarkan mulai kita sejak kecil sampai kita dewasa. Dirawatnya kita, bahkan tidak rela orang tua kita kalau ada 1 ekor nyamuk pun yang hinggap di tubuh kita. Betapa besarnya pengorbanan orang tua, betapa besarnya jasa-jasa orang tua kepada kita. Di hari yang suci ini, di 1 Syawal ini, kita temui orang tua kita, minta maaf, kita cium tangannya, kita cium keningnya, kalau perlu kita peluk mereka, kalau bisa kita cium kakinya, bahwa surga itu berada di tapak kaki orang tua. Andai kata ketika kita pulang nanti, kita tidak menemui orang tua kita karena mereka sudah tiada lagi, karena mereka sudah duluan berpulang ke rahmatullah, maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah berziarahlah ke kuburnya. Kalau kita selesai solat, berdoalah, Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ketika kita pergi ke masjid atau ke musalla, berinfaklah, bersedekahlah, hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Kalau kita membaca Al-Quran, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita kalau mereka sudah tiada. Apakah yang menghalangi kamu untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, yang menjadi ladang pahala, yang menjadi peluang kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang mendapati kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu daripada keduanya, akan tetapi dia tidak mau berbakti kepada keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita saling maaf memaafkan. Ketika kita mempunyai kesalahan, ketika kita pernah menghina orang, pernah mencaci orang lain, pernah menyakiti perasaan orang lain, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ketika kita datang meminta maaf. Ketika kita tidak menemui orang yang pernah kita sakiti, kita telpon mereka, kita SMS mereka, kita WA mereka, kirimkan pesan untuk meminta maaf. Marilah kita saling maaf memaafkan. Apakah yang menghalangi kamu untuk tidak saling maaf memaafkan? Apakah kesombongan sudah memuncak di hatimu sehingga kamu enggan untuk saling maaf memaafkan? La yu'minun, la yu'minun, la yu'minun. Tidak akan beriman, tidak akan beriman, tidak akan beriman salah seorang kamu apabila orang itu masih bermusuhan sama tetangganya. La tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah membuka pintu surga itu setiap Senin dan Kamis. Selama hamba Allah tidak menyekutukannya, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dan tetangganya.
dia dan sahabatnya, dia dan karib kerabatnya masih bermusuhan, sehingga dikatakan tunda pengampunan orang itu sebelum dia berdamai. Tunda pengampunan orang itu sebelum mereka berdamai. Oleh karenanya kaum muslimin, ada 3 golongan manusia yang dihisab Allah dengan hisab yang ringan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang pertama, manusia yang membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang senantiasa mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, orang yang senantiasa memberi maaf kepada orang lain ketika ada orang lain berbuat salah kepadanya, ketika orang lain pernah menghina dirinya, pernah menyakiti dirinya, dan seterusnya. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ketika orang datang kepada kita untuk meminta maaf, marilah kita berlapang dada untuk saling memaafkan. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang saling memaafkan, terbuka hatinya untuk memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin wallazina fis sarra'i wad dharra'i wal kazibina wal ghaiz wal afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang mana Allah akan memberikan surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Wallazina fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, orang yang mau saling memaafkan ketika ada orang lain pernah menghina dirinya, dia ikhlas memaafkan orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum orang itu datang meminta maaf kepada diri kita, alangkah lebih baiknya kita sudah dulu memaafkan orang lain. Kalau ini kita lakukan, insya-Allah kita tergolong orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Anak yatim, fakir miskin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, maka bersama aku di surga nanti. Kemudian Rasulullah mengangkat 2 jarinya, ibu jari dan telunjuk. Artinya Rasulullah sangat dekat dengan anak yatim. Jangan sampai kita dicap Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau peduli dengan orang miskin. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Jadi kaum muslimin, kalau ada di kampung awak anak yatim, fakir miskin, jangan sampai orang itu menangis di hari yang bahagia ini. Kalau sampai orang itu menangis, kita tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Walaupun awak salat, pai haji, hajinya dusta, salatnya dusta, berbuat baik kepada orang lain dusta, karena dia tidak menyantuni anak yatim, tidak peduli dengan orang miskin. Andai kata kita beringan tangan,
kita kusuk kepala. Apa salahnya kita agih anak yatim tu pitih dengan kemampuan awak 10,000, 20,000 untuk menyenangkan hati anak yatim. Apa janji Rasulullah? Aku dengan anak yatim itu seperti dua jari. Sia yang menyantuni anak yatim, maka bersama aku di dalam surga. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah itu pasti kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir yang ingin khatib sampaikan adalah orang yang berhasil Ramadannya, orang yang berhasil berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mengalami peningkatan ibadah. Salat rajin ke masjid, baca Al-Qur'annya berlanjut, kemudian ia semakin banyak bersedekah. Kalau bapak ibu melihat orang ini, menyaksikan orang ini, inilah orang-orang yang diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di musala ini bersama-sama nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.